اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat hadir di hadapan Anda dalam program bimbingan tahsin tilawah. Semoga Allah merahmati kita dalam pertemuan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Apabila suatu kaum berkumpul dalam satu majlis Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, akan turun kepada mereka 4 hal. Yang pertama, as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan turun kepada mereka ar-rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akan mendapatkan liputan dari para malaikat. Dirinya akan selalu dijaga oleh para malaikat. Yang keempatnya, akan selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada di makhluk yang di sekitarnya. Saudaraku rahimakumullah, membaca Al-Quran dengan benar merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara membaca Al-Quran ini sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara membaca Al-Quran ini terdiri banyak riwayat. Oleh karena itu, kita perlu mengkajinya dengan sebenar-benarnya supaya kita bisa mendapatkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'an unzila ala 7 ahruf." Al-Quran diturunkan atas 7 bahasa, atas 7 huruf. Ini mengandung arti bahwasanya Al-Quran terdiri dari banyak riwayat bacaan Al-Quran Al-Karim. 20 riwayat bacaan Al-Quran dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 20 riwayat bacaan Al-Quran ini, 14 riwayat yang paling banyak dikaji oleh umat ini. Dan yang paling banyak dikaji oleh umat kita, masyarakat kita, ada 1 riwayat, yaitu riwayat Hafs an Asim an Tariq Syatibiyah. Saudaraku rahimakumullah, dalam program tahsin tilawah ada 2 hal yang kita cari, yaitu bagaimana agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan bagaimana agar saya bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Untuk dapat membaca Al-Quran dengan lancar, mudah sekali, yaitu
kita dengan memperbanyak tilawah Al-Quran setiap harinya, maka insya Allah 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita akan mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Akan lebih ideal lagi ketika mampu meningkatkan dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mendengar dan membaca Al-Quran setiap hari akan mengantarkan seseorang untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka harus talaki. Talaki artinya kita harus membaca langsung di hadapan seorang guru. Banyak di antara kita mampu membaca Al-Quran dengan lancar, membaca hurufnya benar, akan tapi ketika sudah sampai ke ilmu tajwidnya, mereka tidak bisa mempraktikkan dengan benar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, dengan metode yang sangat ringan, sederhana, dan efektif, insya Allah. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, dalam talaki tadi ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu huruf, gunnah, dan mad. Begitu pula di dalam belajar ilmu tajwid, 3 hal ini pula yang sebenarnya kita utamakan dalam mempelajarinya, yaitu huruf, gunnah, dan mad. Setelah seseorang dianggap mampu untuk menguasai bagaimana cara mengucapkan hurufnya, kemudian bisa mengucapkan bagaimana cara membaca gunnahnya, dan bagaimana cara membacakan madnya, maka selanjutnya dia menginjak materi berikutnya, yaitu ayat gharibah. Ayat gharibah ini artinya bacaan Al-Quran yang tergolong asing karena tidak sesuai dengan kaidah pada umumnya. Yang kelimanya adalah tafkhim dan tarqiq. Setelah seseorang mampu untuk menguasai materi ini, maka dia akan dinyatakan orang yang mahir dengan sempurna dalam tahsin tilawahnya. Saudaraku, dalam tahsin tilawah, target yang kita utamakan adalah bagaimana kita mau membaca Al-Quran dengan lancar dan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar, ada 2 kiatnya, yaitu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran setiap harinya, dan yang keduanya dengan memperbanyak mendengarkan tilawah Al-Quran. Seseorang yang membaca Al-Quran setiap hari dan mendengarkan tilawah Al-Quran setiap hari belum tentu mampu membaca Al-Quran dengan benar. Oleh karena itu, seseorang yang ingin membaca Al-Quran dengan benar, dia harus melalui 2 tahapan, yaitu dia banyak talaki dan mempelajari ilmu tajwid. Dalam talaki ini adalah yang diutamakan dalam proses belajar membaca Al-Quran Al-Karim ini. Sedangkan ilmu tajwid merupakan ilmu tambahan. Sehingga seseorang yang membaca Al-Quran setiap hari di hadapan seorang guru, walaupun dia belum sempat mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah dia akan mendapatkan bimbingan membaca Al-Quran dengan benar. Baik di dalam talaki atau mempelajari ilmu tajwid, ada 3 hal yang kita utamakan, yaitu mempelajari ahkamul huruf, bagaimana cara mengucapkan huruf dengan benar. Yang kedua, bagaimana cara membaca ahkamul gunnah, menerapkan ahkamul gunnah, bacaan dengung. Dan yang ketiganya, menerapkan ahkamul mad, bacaan panjang. Setelah seseorang dinyatakan mampu menguasai 3 hal, ahkamul huruf, cara mengucapkan huruf, ahkamul gunnah, cara membaca dengung, dan ahkamul mad, cara membaca panjang, maka seseorang boleh menginjak materi keempatnya, ayat gharibah. Sebelum seseorang mampu menguasai 3 hal tadi, ahkamul huruf, ahkamul gunnah, dan ahkamul mad, maka jangan menginjak materi keempatnya, ayat gharibah ini. Setelah seseorang mampu menguasai materi keempat ayat gharibah ini, barulah dia memasuki materi kelimanya, yaitu tafkhim dan tarqiq. InsyaAllah ketika seseorang sudah mampu menguasai 5 materi ini, maka dia disebut sebagai seorang yang mahir atau mutqin tilawahnya. Saudaraku rahimakumullah, selanjutnya mari kita memasuki materi yang pertama, makhraj huruf, cara pengucapan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berjumlah 28, makhraj huruf berjumlah 5 tempat, yaitu bibir, tenggorokan, lidah, rongga mulut, dan rongga hidung. Dari 28 huruf ini, dikeluarkan yang pertama dari bibir. Ada 4 huruf yang keluarnya dari bibir, yaitu huruf fa, wa, ba, dan ma. Fa, wa, ba, ma. Yang kedua, dikeluarkan dari tenggorokan. Ada 6 hurufnya, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Yang ketiga, dikeluarkan dari lidah.
dari lidah ini keluar 18 huruf. 28 huruf diambil untuk bibir, ada 4 hurufnya. Diambil untuk tenggorokan, ada 6 hurufnya. Sisa 18 huruf. 18 huruf ini semuanya dikeluarkan dari lidah. Lidah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama dari sisi lidah. Dari sisi lidah keluar 1 huruf, yaitu huruf dad. Dad. Yang kedua, dari pangkal lidah ada 2 hurufnya, yaitu huruf qaf, kaf. Qaf, kaf. Yang ketiganya, dari tengah lidah ada 3 hurufnya, jim, ya, shin. Jim, ya, shin. Yang keempatnya terbagi menjadi 4 lagi. Dari ujung lidah menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ujung lidah menempati posisi paling atas, yaitu ujung lidah menempel langit-langit bagian depan. Ada 3 hurufnya, lam, nun, ra. Lam, nun, ra. Yang kedua, yang dikeluarkan dari ujung lidah yaitu huruf ta, da, ta. Menempati posisi nomor 2 ini artinya ujung lidah menempel di gusi belakang atas. Ujung lidah menempel di belakang gusi atas. Hurufnya ta, da, ta. Yang ketiga, ujung lidah menempati posisi sedikit ke bawah, yaitu ujung lidah sedikit dikeluarkan. Ada 3 hurufnya, fa, za, dha. Fa, za, dha. Yang keempatnya, ujung lidah hampir menyentuh gigi bagian bawah. Ada 3 hurufnya, za, sin, sad. Za, sin, sad. Selanjutnya kita memasuki cara pengucapan huruf hijaiyah. Ingatlah wahai saudaraku rahimakumullah, inilah target utama dalam mempelajari makhraj huruf. Bagaimana cara mengucapkan huruf dengan benar. Banyak di antara kita membaca Al-Quran, membaca hurufnya tidak mampu membaca dengan benar. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama cara mengucapkan huruf hijaiyah. Yang pertama, huruf hamzah. Saudaraku, banyak di antara kita menyebut huruf yang pertama ini huruf alif. Yang benar adalah huruf hamzah. Karena apa? Huruf alif ini adalah huruf mat, bukan huruf hijaiyah. Sehingga huruf alif sampai kapanpun tidak bakal bisa bunyi huruf a. Yang benar adalah huruf hamzah. Huruf hamzah, cara mengucapkannya sebagaimana kita mengucapkan huruf a. Mulutnya harus dibuka dengan sempurna. A. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Yang kedua, huruf ba. Bagaimana cara mengucapkan huruf ba? Huruf ba sebagaimana huruf b. Bibir disempurnakan, ba. Ingat, jangan sampai keluar nafasnya hingga berbunyi huruf ba. Ba. Babi, bu, bab. Buban, bani, babna, minal, mubani, mabiban, bani, ba. Yang ketiga, huruf ta. Huruf ta dikeluarkan dari ujung lidah. Cara mengucapkan huruf ta, lidah tidak boleh dikeluarkan. Cara mengucapkan huruf ta ini, ujung lidah menempel di belakang gusi atas. Ta. Jangan sampai lidah dikeluarkan bunyi ta. Salah ketika ucapkan huruf ta dibaca dengan ta. Tati, tubat, tutan, tanitat, naminal, mutnimati, tanita. Yang keempat, huruf tha. Nah, huruf tha ini cara mengucapkan sebaliknya dari huruf ta. Huruf tha, cara mengucapkannya ujung lidah sedikit dikeluarkan. Tha. Tidak terdengar suara S. Sa. Tha. Thathi, thubath, thuthan, thanithas, naminal, muthnimati, thanitha. Yang kelima, huruf jim. Huruf jim, ini cara mengucapkannya tidak boleh disertai keluarnya nafas jim, tapi jim.
Saudara-saudara kita terkadang ada yang baca huruf jim dengan baca jim. Nah, itu kurang sempurna. Jim. Jaji jubaja jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. 6. Ha. Suaranya bersih sekali. Karena apa? Suara ha dikeluarkan di tenggorokan seperti ketika kita mengambil nafas ha. Ha hi hu bah hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. Jangan sampai membaca huruf ha bunyi ha, tapi ha. 7. Kha. Nah, untuk huruf kha mudah sekali cara mengucapkannya. Kha. Berbeda dengan huruf nomor 6 ha. Huruf nomor 7 kha lebih mudah mengucapkannya. Ada suara yang agak kasar. Kha. Kha khi khu bakh khu khan khani khakhna minal mukhni makhi khan khani kha. 8. Huruf dal. Dal berbeda dengan D. Kalau kita mengucapkan huruf D, maka terasa suara tebal sekali D. Tapi ini da. Alhamdu, bukan alhamdu. Dadidu bada dudan dani dadna minal mudani madidan dani da. 9. Za. Huruf za, posisi ujung lidah sama dengan huruf tha, yakni ujung lidah sedikit dikeluarkan. Za. Banyak di antara kita membaca huruf za dengan membaca za. A'udzubillah. Maka itu tidak benar. Yang benar za. Zazi zubaz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. 10. Ra. Cara mengucapkan huruf ra mudah sekali. Sama persis dengan huruf R. Ra. Ada sedikit getarannya. Ra. Rari rubar. Rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. 11. Za. Huruf za ini juga sama dengan huruf Z. Z. Za. Zi. Zazi zubaz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. 12. Sin. Huruf sin ini juga sama dengan huruf S. Cara mengucapkannya seperti huruf S biasa. S. Sa. Ingat, bibir jangan dimonyongkan. Sa. Sa. Sasi subas. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Nomor 13, huruf shin. Cara mengucapkan huruf shin ini agak sedikit susah. Sya. Suara angin harus menyebar dengan kuat. Sya. Syashi shubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. 14, huruf sad. Huruf sad mirip sekali dengan suara huruf sin. Maka cara membedakan antara huruf sin dengan huruf sad, ketika kita membaca huruf sin tidak boleh monyong. Sa. Kan tapi pada huruf sad sedikit dimonyongkan. So. Sa. So. Sa huruf sin, so huruf sad. As-salatu. So. Sasi subas. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Nomor 15, dad. Dad.
Sisi lidah atau tepi lidah menempel pada gigi geraham kiri atas atau dua-duanya. Dha. Dha. Catatan yang perlu diingat dalam membacakan huruf dhad, lidah jangan dikeluarkan. Dhad. Dhad. Dhadi dhubad. ضوضا ضنضضن من المضن مضيضا ضنضا 16 ta. Ta ini tempatnya hampir sama dengan huruf ta. Ujung lidah menempel di belakang gusi atas. Akan tapi huruf ta lebih tebal pengucapannya daripada huruf ta. Ta tidak boleh disertai keluarnya nafas. Ta jangan dibaca ta. Ta. Tatitu bata. Tutan tanitatna minal mutani matitan tanita. 17 huruf dha. Dha. Cara membaca huruf dha sama dengan huruf dha, ujung lidahnya sedikit dikeluarkan. Dha. Jangan sampai kita membaca huruf dha dengan bunyi za. Banyak saudara-saudara kita membaca huruf dha dengan bunyi za. Para hafiz, lembaga tahfiz Quran, maka tidak benar. Yang benar ada dha. Dhadhi dhubad. Dhudhan dhanidhadna minal mudhni madhidhan dhanidha. 18 huruf ain. Cara mengucapkan huruf ain sama dengan huruf a, namun sedikit kita tekan. A. Huruf hamzah cara membacanya a, di sini huruf a. A'i'u ba'. An ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. 19 ghain. Ghaghiru bagh. Ghughan ghani ghaghna minal mughni maghighan ghanigha. 20 fa. Cara membaca huruf fa disertai keluarnya nafas fa. Tidak boleh membaca fa dengan bunyi pa. Nah, ini banyak saudara kita membaca huruf fa dengan bunyi pa. Fa. Fa fi fu baf. Fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. 21 huruf qaf. Cara membaca huruf qaf tidak boleh disertai keluarnya nafas qaf. Harus bersih. Qaf. Qaqiqu baqa. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. 22 kaf. Nah, huruf kaf ini disertai keluarnya nafas kaf. Kaki kubak. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. 23 lam. Membaca huruf lam, lidah tidak boleh dikeluarkan al. Lam lidahnya ada di dalam al. Lalilu bal. Lulallaninalna minal mulni malilallanila. 24 mim. Mudah sekali mengucapkan huruf mim, sama dengan huruf m. Ma mimu bam. Mumam mani mamna minal mumni mamimam manima. 25 huruf nun. Cara membaca huruf nun sama dengan huruf n. Nani nuban. Nunan minal munni maninan nanina. 26 wa. Cara membaca wa sama dengan huruf wi. Wawi wubau. Wuwaw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. 27 huruf ha.
Huruf ha sama dengan huruf ha biasa. Ha. Sebagian di antara kita membaca huruf ha dengan suara dada. Ha. Hal ini mungkin saya anggap berlebihan. Kita membaca huruf ha biasa. Ha. Ha hi hu bah. Hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. 28 huruf ya. Huruf ya sama dengan huruf y. Ya yi yu bayi. Yu yayi yani yayna minal muhni mayi yayi yani ya. Demikianlah cara mengucapkan huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dibaca oleh para peserta tahsin tilawah, yaitu yang pertama, membaca mantul pada huruf-huruf yang semestinya tidak boleh dibaca mantul. Seperti alhamdu dibacanya alhamdu. Tadhhabun dibacanya tadhhabun. Oleh karena itu, ketahuilah bahwasanya cara membaca huruf ketika mati ada 3 kelompok. Yang pertama huruf dad. Huruf dad ketika mati dia ditahan dengan kuat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan dibaca fi tadlil. Yang kedua, ketika membaca huruf ta dan kaf mati, maka ada sedikit desisnya. Ingat, sedikit aja desisnya. Ak, tidak perlu dibaca sampai ats atau ak. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isharu uttilat wa idza wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat. Yang ketiga, dalam membaca huruf mati, ketika membaca huruf 5, ba, jim, dal, to, qaf, dengan disingkat baju di toko. Artinya, ketika kita membaca huruf 5 ini dalam keadaan mati, maka harus dimantulkan. Aql, aj, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita membaca huruf selain yang 3 tadi itu, jangan sampai ada sedikit desisnya ataupun ada mantulnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa idh qala rabbuk. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran, yaitu seorang peserta membaca setiap kata ada jedanya, yaitu seperti lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara membaca antara satu kata dengan kata berikutnya tidak boleh ada pemisahnya sedikit pun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan yang sering terjadi yang ketiga kalinya, yaitu membaca mad tabi'i lebih dari 2 harokat. Seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan 2 harokat sangat cepat sekali. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 hal ini sangat penting untuk kita kuasai dan kita perhatikan setiap kali kita membaca Al-Quran, supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan umum, yaitu dalam membaca mantulnya, membaca panjangnya, ataupun jeda-jeda setiap kalimat Al-Quran. Saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kita memasuki materi kedua,
ahkamul gunnah, cara membaca dengung. Dengung artinya suara yang keluar dari rongga hidung atau sengaung. Artinya ketika kita mengucapkan suara dengung ini, terasa dari hidung kita ada suara seperti suara bindeng. Inna. Kadar lama bacaan dengung ini dibaca 3 harokat. Pada umumnya kita menyebutkan dengung itu 2 harokat, namun saya menyebutkan 3 harokat. Ukuran dengung 3 harokat ini dapat kita hitung dengan cara melipat jari. Inna, inna. Sehingga kalau kita membaca dengung hanya 2 harokat, saya anggap kurang. Inna. Bacaan dengung terdapat pada 2 huruf, yaitu huruf nun dan huruf mim. Dari huruf nun yang dibaca dengung ada 4 macam, yaitu yang pertama ketika huruf nun bertasydid. Yang kedua ketika huruf nun bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Yang ketiga ketika huruf nun bertemu dengan huruf ba. Dan keempatnya ketika huruf nun bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Sedangkan di huruf mim terjadi pada 3 tempat, yaitu mim dibaca dengung manakala yang pertama mim bertasydid, kedua mim bertemu dengan huruf mim, dan ketiga mim mati bertemu dengan huruf ba. Pada kesempatan ini kami tidak akan mengajarkan ahkamul gunnah dengan menguasai istilah izhar, idgham, iqlab ataupun yang lainnya. Namun di sini saya akan menyebutkan rumus-rumus membaca dengung versi Mushaf Timur Tengah. Apa maksudnya? Ketika Anda mengetahui rumus-rumus ini, maka sebelum Anda mengetahui istilah izhar, iqlab apapun yang lainnya, insyaallah Anda bisa mengetahui ini bacaan dibaca dengung atau dibaca izhar. Yang pertama, bacaan dengung itu terjadi pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Ini merupakan ilmu pasti, ketika ada huruf nun dan mim yang bertasydid, maka pasti ia dibaca dengan dengung. Seperti bacaan Inna syani'aka huwal abtar. Ingat, cara membaca dengung kadarnya 3 harokat. Inna syani'aka huwal abtar. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Yang kedua, bacaan dengung rumusnya adalah apabila ada huruf nun atau mim tidak disertai tanda sukun. Saya ulang. Yang kedua, bacaan dengung pada huruf nun dan mim yang tidak ditandai sukun. Kita perhatikan di Mushaf Timur Tengah banyak sekali huruf nun dan mim yang tidak diberikan tanda sukun. Maka itu artinya bacaan dibaca dengung. Seperti bacaan ayyadrib, ayyadrib. Kita perhatikan pada kata ayyadrib, huruf nun tidak diberikan tanda sukun atau tanda mati. Maka ini artinya ayyadrib, dia dibaca dengung. Yang ketiga, bacaan dengung terdapat pada tanwin fathah atau tanwin kasroh yang tidak sejajar. Perhatikan baik-baik, tanwin fathah dan tanwin kasroh yang tidak sejajar, baris atas geser ke kanan, baris bawah geser ke kiri. Ini artinya tanwin tidak sejajar. Maka setiap kali kita bertemu dengan tanwin fathah atau tanwin kasroh yang tidak sejajar, itu artinya bacaan dibaca dengung. Seperti bacaan khairan yarah. Ingat 3 harokat. Khairan yarah. Yang keempat, bacaan dengung terdapat pada tanwin dhammah. Dhammahnya ditulis double. Kita perhatikan ada dhammah double dan ada dhammah yang tidak double. Ini artinya tanwin dhammah yang ketika ditulis dhammahnya double itu artinya dia dibaca dengan dengung. Seperti bacaan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang kelima,
bacaan dengung terdapat pada huruf nun mati yang tidak ditandai sukun, atau tanwin fathah, tanwin kasrah yang ditulis dengan satu fathah atau satu kasrah, dan tanwin dhammah dengan satu dhammah disertai dengan huruf mim kecil. Maka ini juga artinya dia dibaca dengan dengung dan huruf nunnya itu dibaca dengan suara mim. Seperti kata la nasfa'an bin nasiyah. Ingat selalu dengung dibaca 3 harokat. La nasfa'an bin nasiyah. Kalla la yunbadanna. Kalla la yunbadanna. Ada pengecualian dalam nun sukun dan tanwin yang tidak sejajar ini, yaitu apabila ada nun tanpa sukun, tanwin yang tidak sejajar bertemu dengan huruf lam atau ra, maka ini di luar kaidah, dia dibaca dengan cepat. Seperti kata wailul likulli humazatil lumazah. Kita perhatikan pada tanwinnya wailun, ini dhammahnya 2. Humazatin tanwinnya tidak sejajar. Nah, walaupun dia tidak sejajar, walaupun dia dhammahnya 2, tapi karena bertemu dengan huruf lam, maka dibaca dengan cepat. Wailul likulli humazatil lumazah. Lafaz walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakul lahu, ini ada huruf nun tanpa sukun, tapi karena bertemu dengan huruf lam, maka tidak dibaca dengung, dia dibaca dengan cepat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selain rumus bacaan dengung, dari Mushaf Timur Tengah pun kita dapat mengetahui rumus bacaan jelas atau izhar. Yaitu yang pertama, apabila kita lihat, kita temukan huruf nun atau huruf mim yang dilengkapi dengan tanda sukun atau tanda mati, maka itu pasti dibaca dengan jelas. Seperti bacaan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An ada huruf nun disertai tanda sukun. Amta dilengkapi dengan tanda sukun. Maka artinya huruf nun dan mim mati yang di sini harus dibaca dengan jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan sampai dibaca Siratal ladzina an'amta atau Siratal ladzina an'amta. Ini salah, seperti yang tadi sebutkan, mantul. Yang kedua, rumus bacaan jelas dapat kita ketahui dari penulisan tanwin fathah atau tanwin kasrah yang ditulis dengan sejajar. Ingat saudaraku, kalau tanwin fathah, tanwin kasrah yang ditulisnya dengan tidak sejajar, itu artinya bacaan dibaca dengung. Namun apabila tanwin fathah atau tanwin kasrah ditulis dengan sejajar, maka itu bacaan pasti dibaca dengan jelas. Seperti bacaan wa min syarri hasidin idza hasad. Tanwin kasrah pada bacaan hasidin ini dilihat sejajar, maka ini artinya dia dibaca dengan jelas. Hasidin idza hasad. Begitu juga pada kata wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran, tanwin fathahnya sejajar, maka ini artinya tayran harus dibaca dengan jelas. Wa arsala alaihim tayran ababil. Yang ketiga, rumus bacaan jelas dapat kita ketahui dari penulisan tanwin dhammah. Dhammahnya ditulis dengan satu dhammah saja, seperti angka 69. Ada dhammah 1 dilengkapi dengan tanda tutup, seperti bacaan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Salamun dhammahnya 1 disertai dengan tanda tutup. Ini artinya salamun harus dibaca dengan jelas. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Demikianlah rumus bacaan dengung dan rumus bacaan jelas pada huruf nun mati, tanwin atau mim mati versi Mushaf Timur Tengah. Kalau kita perhatikan dari Mushaf Indonesia, maka rumus ini tidak dapat kita temukan. Rumus ini hanya kita temukan dari Mushaf Timur Tengah.
Sehingga apabila Anda menggunakan mushaf Timur Tengah, walaupun Anda belum menguasai izhar, iqlab ataupun yang lainnya, maka dengan mengetahui rumus-rumus tadi sudah terbantu Anda dalam menguasai ahkamul gunnah atau bacaan-bacaan dengung. Saudaraku rahimakumullah, selanjutnya masuki materi yang ketiga, ahkamul mad, cara membaca panjang. Dalam ilmu tajwid, ahkamul mad ini terdiri dari 16 macam nama. Yang pertama, mad tabi'i. Kedua, mad badal. Ketiga, mad tamkin. Keempat, mad iwad. 5, mad harfi. 6, mad silah qasirah. 7, mad silah tawilah. 8, mad wajib muttasil. 9, mad jaiz munfasil. 10, mad arid lissukun. 11, mad lin. 12, mad farqi. 13, mad lazim kilmi mukhaffaf. 14, mad lazim kilmi muthaqqal. 15, mad lazim harfi mukhaffaf. 16, mad lazim harfi muthaqqal. Dari 16 macam ahkamul mad ini terbagi menjadi 3. Ada yang wajib dibaca 2, wajib dibaca 4, dan wajib dibaca 6. Pada kesempatan ini akan saya berikan rumus kemudahan untuk mengetahui bacaan mad, kapan dibaca 2 harokat, kapan dibaca 4 harokat, dan kapan dibaca 6 harokat, walaupun Anda belum bisa menguasai istilah 16 macam nama tersebut. Rumus bacaan mad, kapan dia dibaca 2, kapan dia dibaca 4, dan kapan dibaca 6 adalah sebagai berikut. Mad akan dibaca 2 harokat apabila setelah huruf mad atau setelah bacaan mad itu tidak berupa huruf hamzah, tidak berupa tasydid, tidak berupa huruf sukun atau mati. Saya ulang, bacaan mad akan wajib dibaca 2 harokat saja apabila setelah bacaan mad itu tidak berupa hamzah, tidak berupa tasydid, tidak berupa huruf mati atau sukun. Seperti bacaan A'udzu billahi. Nah, a'udzu billahi. A'udzu 2 harokat. Jangan sampai dibaca 3 harokat. A'udzu billahi. Kedua, seperti kata ilafihim. Ilafihim. I setelah bacaan i huruf lam, tidak ada huruf hamzah atau tasydid. Ketiga, seperti kata wa idza huyitum. Wa idza huyitum. Yi setelah huruf ya berupa huruf ta, bukan hamzah, bukan tasydid. Keempat, seperti bacaan afwaja. Ja setelah alif tidak ada hamzah, tidak ada tasydid. Kelima, seperti bacaan Taha. Membaca Taha ini, cara mengucapkannya harus diurai seperti huruf ta, sesudahnya ada alif, maka dibacanya Ta. Ha, ada ha, kemudian ada alif. Taha. Maka ketika kita urai, tidak kita temukan setelah bacaan ta atau ha itu hamzah atau tasydid. Yang keenamnya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu ini dibaca 2 harokat. Ya. Setelah bacaan hu berupa huruf ha, bukan hamzah, bukan tasydid. Keenam contoh ini semuanya harus dibaca 2 harokat. Secara ilmu tajwid, dia memiliki nama masing-masing. Ada yang disebut yang pertama mad tabi'i, kedua mad badal, ketiga mad tamkin, keempat mad iwad, kelima mad harfi, keenamnya mad silah qasirah. Keenam mad ini rumusnya sama, sesudah bacaan mad tidak berupa hamzah, tidak berupa tasydid atau sukun. Selanjutnya, rumus bacaan mad yang dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Artinya kita boleh membaca 4 harokat, boleh membaca 5 harokat, namun tidak boleh membaca 2 harokat. Yaitu yang pertama, apabila kita temukan bacaan mad sesudahnya berupa hamzah.
Kalau di dalam mushaf biasanya kita perhatikan ada tanda bendera. Harokat seperti bendera itu artinya dia dibaca panjang. Kita perhatikan saja apabila ada tanda bendera sesudahnya berupa huruf hamzah, maka artinya itu bacaan harus dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Tidak boleh dibaca 2 harokat. Seperti bacaan yahsabu anna ma lahu akhlada. Ma lahu, ada bacaan hu, kita perhatikan ada tanda bendera, ada wawu, ini artinya bacaan harus dibaca panjang. Kita perhatikan di situ ada tanda bendera bertemu dengan huruf hamzah, maka ini artinya dia dibaca 4 harokat. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Yang kedua seperti bacaan idza jaa. Ja ada tanda bendera, sesudahnya ada hamzah, maka ini dibaca 4 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga seperti bacaan ma aghna. Bacaan ma kita perhatikan ada tanda benderanya, ada bacaan mat berikutnya berupa huruf hamzah, maka ini harus dibaca 4 harokat. Ma aghna. 3 contoh tadi dalam ilmu tajwid disebut mat silah tawilah, mat wajib muttasil, dan mat jaiz munfasil. Walaupun Anda tidak mengetahui 3 nama tersebut, cukup Anda ketahui apabila ada tanda bendera berikutnya berupa huruf hamzah, maka itu bacaan harus dibaca panjang 4 harokat. Selanjutnya, rumus bacaan mat yang harus dibaca 6 harokat. Rumusnya hampir sama dengan bacaan mat yang dibaca 4 harokat, yaitu kalau di mushaf kita perhatikan ada tanda bendera. Jadi tanda bendera terkadang dibaca 4 harokat apabila bertemu dengan hamzah. Akan tapi apabila tanda bendera sesudahnya berupa huruf yang bertasydid, maka ini artinya wajib dibaca 6 harokat. Seperti contoh, qul adzakaraini. Kita perhatikan ada tanda bendera bertemu dengan huruf zal bertasydid. Qul adzakaraini. Contoh yang kedua, al-ana. Ada tanda bendera bertemu dengan huruf mati, lam mati. Al-ana. Yang ketiga, waladdallin. Kita perhatikan ada tanda bendera bertemu dengan lam tasydid, wajib dibaca 6. Waladdallin. Yang keempat, shad. Bacaan shad kalau kita perhatikan di mushaf hanya tertulis dengan huruf shad. Akan tapi cara membacanya harus diurai, yaitu huruf shad, alif, dan huruf dal mati. Maka kita perhatikan setelah alif ada huruf dal yang dimatikan, maka ini artinya bacaan dibaca 6 harokat. Shad. Yang kelima, alif lam mim. Contoh keempat dan kelima hampir sama, artinya cara membacanya harus diurai. Tertulisnya alif, lam, dan mim, akan tapi cara membacanya sebagaimana lam, alif, mim, kemudian mim, ya, mim. Alif lam mim. Kelima contoh tersebut dalam ilmu tajwid disebut dengan mat farqi, mat lazim kilmi mukhaffaf, mat lazim kilmi muthaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, dan mat lazim harfi muthaqqal. Saudaraku rahimakumullah, sekali lagi dalam ahkamul mat ini yang kita perlu perhatikan cukup 2, hamzah, tasydid. Tasydid atau sukun ini artinya sama, sukun atau tasydid artinya sama. yakni apabila kita temukan ada tanda bendera bertemu dengan hamzah, wajib dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Apabila ada tanda bendera bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka ia wajib dibaca 6 harokat.